Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pengembangan basis data kelas A akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang telah kami kerjakan. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya Muhammad Izanatut, kemudian ada Muhammad Syarul Setiawan, dan yang terakhir ada Boy Sandi Utomo. Mengenai tugas akhir yang kami kerjakan adalah pendataan peminjaman pada perpustakaan. Di sini terdapat data petugas, data member, data buku, data peminjaman, dan data pengembalian yang masing-masing memiliki CRUD. Kemudian pada data buku, di sini bisa kita coba untuk tambah buku. Kita masukkan formnya dengan mengisi ID, judul, tahun, stok, kategori, pengarang, dan penerbit. Setelah berhasil, bisa dilihat pada tabel telah ditampilkan data buku yang telah ditambahkan. Kemudian juga bisa melakukan edit buku. Edit buku berhasil, kemudian yang terakhir kita coba untuk menghapus bukunya. Berhasil menghapus buku dan buku yang ditambahkan tadi sudah tidak terlihat di tabel ini. Dan ini akan dijelaskan kepada saudara Syarul Setiawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk peminjaman. Kita coba tambah, kita masukkan ID, kemudian ID petugas, member, dan ID buku. Kemudian terdapat tanggal waktu untuk dipinjam, kemudian kita masukkan stok yang akan dipinjam dan simpan. Nah, di sini tercatat untuk data peminjaman yang terbaru, di mana dia akan mengupdate stok. Jadi yang awalnya 100 menjadi 75. Lalu kita melakukan pengembalian, kita tambah, kita masukkan kembali ID. Kemudian pinjam ID kita dapatkan dari transaksi peminjaman, tugas ID, nomor ID, buku ID, dan pembelian lakukan simpan. Nah, untuk pengembalian sendiri tidak memasukkan stok yang dikembalikan karena dia dapat memanggil dari tabel pinjam stok ini dan buku kembali ke 100. Kemudian untuk dynamic SQL sendiri kita menggunakan yang default dari Bapak Isa Arwani, di mana yang pertama kita coba di search. Di sini terdapat 3 parameter, yaitu nama tabel, kemudian data keyword yang akan dicari, dan nama kolom dari data yang dicari. Kemudian kita masuk ke insert. Di sini terdapat 2 parameter, yaitu nama tabel dan data yang akan dimasukkan. Lalu kita update. Di sini update terdapat 4 parameter, di mana ada tabel nama, kemudian kolom primary key-nya, kemudian value dari primary key di mana yang akan diupdate, dan call dat ini adalah kolom yang akan diupdate seperti itu. Kemudian ada delete. Untuk delete sendiri ada 3 parameter, nama tabelnya, kemudian nama kolom primary key, dan value yang akan di delete. Kemudian dapat dilanjutkan untuk ke trigger oleh Boy Sandi Utomo. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai trigger. Yang pertama ada trigger pinjam. Di sini fungsi trigger pinjam itu untuk mengupdate data stok yang dari data buku tadi itu. Saya tadi data stoknya 100, jika kita meminjam 25 buku, maka itu akan terupdate secara otomatis dan akan terkurangi secara otomatis value-nya, seperti itu. Dan jika sudah akan mengembalikan buku, kita di sini ada trigger kembali, yaitu di mana buku itu setelah dikembalikan itu nanti akan kembali seperti semula. Misal tadi kita meminjam buku 25, nanti kita kembalikan, itu tidak usah menginputkan value value yang kita pinjam. Nanti akan otomatis secara otomatis terupdate berdasarkan buku yang kita pinjam tadi. Nanti di data buku itu akan data yang akan
nanti data yang ada di data buku tersebut akan terupdate secara otomatis ditambah. Misalnya tadi kita kan sudah pinjam buku 25. Jadi totalnya 27, jika dikembalikan lagi nanti ditambah 25 lagi nanti menjadi 100 seperti itu. Dan di sini terdapat fungsi pinjam stok. Nah, fungsi pinjam stok di sini yaitu untuk mengambil data stok dari tabel pinjam. Nah, ini untuk mengambil data stok itu untuk terupdate secara otomatis. Nanti dikirimkan ke trigger kembali seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.